Malam perlahan menyelimuti desa kecil di pinggiran kota. Angin bertiup pelan, menerpa dedaunan kering di pekarangan rumah. Suasana hening, nyaris tanpa suara. Hanya suara detakan jam dinding yang terdengar di ruang tengah rumah sederhana milik Bu Rani. Wanita paruh baya itu duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah laci kecil di sudut ruangan. Dia menarik napas panjang, lalu memegang dompet kain yang sudah usang. Wajahnya cemas, matanya sembab karena kurang tidur. Tangannya gemetar saat membuka dompet itu. Kosong, uang yang semalam disimpannya, lenyap begitu saja. Dengan suara pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Bu Rani bergumam, padahal, tadi malam masih ada 100.000 di sini. Dia lalu memanggil suaminya yang sedang memperbaiki sepeda motor di belakang rumah. Pak Harun, kamu ngambil uang di dompetku tadi malam ya? Pak Harun menghampiri perlahan, wajahnya terlihat bingung. Pria berkumis tipis, usia sekitar 50-an, mengenakan kaos putih penuh oli. Loh, enggak, Bu, emang kenapa? Uangnya hilang lagi. Sudah 3 malam ini. Uang belanja kita selalu hilang setiap pagi. Pak Harun terdiam, matanya menatap lantai, lalu menjawab dengan suara berat. Aku nggak ngerti, Bu, tapi kalau terus begini, kita harus cari tahu penyebabnya. Bu Rani mengangguk pelan, tapi hatinya penuh kegelisahan, karena dia tahu, tak ada orang asing yang masuk rumah ini. Tak ada tanda-tanda pencurian, tapi uang selalu lenyap setiap malam, dan yang lebih aneh, tak ada satupun pintu atau jendela yang terbuka, seolah ada yang masuk tanpa lewat jalur biasa. Apakah ini ulah manusia, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika? Namanya Bu Rani, seorang ibu rumah tangga biasa, berusia sekitar 45 tahun. Hidup sederhana bersama suaminya, Pak Harun, di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka tak punya banyak harta, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Rumahnya kecil, berdinding kayu, dengan 1 kamar tidur dan dapur yang menyatu dengan ruang tengah. Sehari-hari, Bu Rani mengurus rumah, menjahit pakaian tetangga untuk tambahan uang belanja. Sedangkan Pak Harun bekerja sebagai tukang servis keliling, kadang memperbaiki pompa air, kadang sepeda motor. Hidup mereka damai, hingga peristiwa uang yang terus menghilang, merenggut ketenangan itu sedikit demi sedikit. Di malam berikutnya, Bu Rani duduk sendiri di kasur. Tangannya memegang sebuah dompet merah tua, berisi uang terakhir hasil jahitannya hari itu. Dengan suara pelan, ia berbisik pada suaminya yang baru saja masuk kamar. Pak, malam ini aku mau simpan uangnya di bawah bantal aja ya, takut hilang lagi. Pak Harun mengangguk lemah, wajahnya terlihat lelah dan pasrah. Ia duduk di ujung kasur, lalu berkata, iya, Bu, aku juga bingung, apa jangan-jangan ada maling yang kita nggak lihat. Bu Rani menggeleng pelan. Tapi rumah ini selalu aku kunci, Pak, nggak ada tanda dibongkar, nggak ada jejak sepatu, nggak ada apa-apa. Mereka berdua terdiam, sunyi, yang terdengar hanya suara jangkrik dan detakan jam. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan dalam hati Bu Rani, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Bukan lagi pada pencuri, tapi pada sesuatu yang tak kasat mata. Pagi itu, Bu Rani terbangun dengan jantung berdebar. Ia segera meraba bantal tempat uang disembunyikan semalam. Tangannya gemetar, matanya membelalak lebar. Kosong, uang 100.000 itu lenyap lagi. Padahal ia yakin tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dengan napas memburu, Bu Rani bergegas ke dapur. Pak Harun sedang menyeduh kopi. Wajahnya lelah, mata masih merah karena begadang. Pak, uangnya hilang lagi. Suara Bu Rani bergetar. Ia menunjukkan dompet kosong itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Harun terdiam sejenak, lalu meletakkan gelas kopinya dan berkata pelan, ini sudah ketiga kalinya, Bu. Aku yakin bukan aku, dan anak-anak juga nggak mungkin. Bu Rani mengangguk, air matanya mulai menetes. Dia tak tahu harus curiga ke siapa, tetangga, keluarga jauh, atau sesuatu yang lain. Kamu yakin semua pintu udah dikunci, Bu? Tanya Pak Harun serius. Yakin, Pak, bahkan jendela kecil pun aku ganjal pakai kayu. Sunyi, tak ada jawaban pasti. Yang ada hanya ketakutan dan rasa bingung yang makin besar. Seolah ada sesuatu yang masuk tanpa izin. Bukan manusia, tapi makhluk lain yang tak terlihat oleh mata. Sejak pagi itu,
Burani tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Setiap sudut ruangan, setiap celah kecil di dinding, terasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia mencoba berjaga, menahan kantuk sambil duduk di ruang tengah. Malam pun datang, lampu minyak menyala redup, menyisakan bayangan goyah yang menari di dinding. Burani duduk di kursi kayu, dengan dompet merah tua diletakkan tepat di atas meja. Di sampingnya, Pak Harun ikut berjaga, memegang sebilah golok kecil, hanya untuk berjaga-jaga. Waktu berjalan lambat, detik terasa seperti menit, menit seperti jam. Mereka terus menatap meja itu, berharap malam ini bisa menangkap si pencuri misterius. Namun, menjelang pukul 3 dini hari, Pak Harun akhirnya tak tahan dan terlelap. Begitu juga Burani, tubuhnya perlahan merosot, matanya terpejam. Subuh pun menjelang, ayam jantan berkokok dari kejauhan. Burani terbangun dan segera menoleh ke meja. Kosong. Pak, bangun, uangnya hilang lagi. Pak Harun terbangun kaget. Matanya menyapu sekeliling, lalu menatap meja kosong itu dengan wajah pucat. Astagfirullah, kita dijagain semalam, tapi tetap hilang, Bu. Burani menangis, air matanya jatuh membasahi pipi. Ini bukan pencuri biasa, ada yang tak wajar. Dan malam itu, mereka berdua menyadari satu hal, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pagi itu, Burani duduk di bangku depan rumahnya, wajahnya lesu. Matanya sembab karena terlalu sering menangis dan kurang tidur. Tangannya memegang gelas teh yang sudah dingin. Tapi pikirannya entah melayang kemana. Dari kejauhan, terlihat seorang tetangga mendekat. Maiyah, perempuan tua yang dikenal ramah, selalu membawa sapu lidi kemanapun dia pergi. Burani, kamu kenapa? Kok kelihatan pucat banget? Burani menghela napas, lalu menjawab pelan, uang saya, Mbok, hilang terus tiap malam. Padahal rumah dikunci, gak ada yang masuk. Maiyah langsung berhenti menyapu, wajahnya berubah serius. Dia mendekat, lalu duduk di sebelah Burani. Suaranya lirih, seperti tak ingin didengar orang lain. Kamu yakin, gak ada tanda-tanda jendela dibuka? Yakin, Mbok? Gak ada apa-apa, seperti raib gitu aja. Maiyah memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, dulu, 2 tahun lalu, tetangga kita di ujung sana juga ngalamin hal yang sama. Tiap malam uangnya hilang, dikira maling, dikunci semua pintu dan jendela, tapi tetap aja hilang. Burani menoleh cepat. Terus, ketahuan siapa pelakunya? Mbok? Maiyah menatap langit sejenak, matanya menyipit tajam. Katanya sih, tuyul. Bu, deg. Jantung Burani berdegup kencang. Kata itu terdengar seperti palu godam di telinganya. Tuyul, yang kayak di cerita-cerita itu. Maiyah mengangguk perlahan. Makhluk kecil, botak, suka nyolong uang. Biasanya dipelihara orang yang pengin kaya cepat. Hening, hanya suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Burani mulai merasa tubuhnya dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Mungkinkah ini bukan pencurian biasa? Mungkinkah ada makhluk gaib di balik semua ini? Sejak perbincangannya dengan Maiyah pagi itu, Burani tidak bisa tenang. Kata tuyul terus terngiang di kepalanya. Makhluk kecil, licik, tak kasat mata, yang mencuri uang untuk tuannya. Malam itu, Burani duduk sendiri di ruang tamu. Pak Harun sedang keluar memanggil seorang teman lama, yang katanya pernah belajar ilmu gaib. Sambil menunggu, Burani membuka kembali ingatannya tentang cerita-cerita masa kecil. Dongeng yang dulu ia anggap hanya isapan jempol. Tuyul, makhluk kecil bertubuh seperti anak-anak. Botak, matanya kosong, kadang tertawa tanpa suara, biasanya telanjang bulat. Tapi tidak terlihat oleh mata orang biasa. Dipelihara oleh orang yang haus kekayaan, tapi tak mau bekerja keras. Tuyul itu akan mencuri uang dari rumah ke rumah, lalu membawa hasilnya kepada tuannya. Konon, kata orang pintar, tuyul bisa disuruh untuk mencuri uang, asal tuannya memberikan sesaji dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Dan yang paling menyeramkan, tuyul hanya bisa masuk rumah yang terbuka secara batin, rumah yang lemah spiritualnya, rumah yang penghuninya sedang dilanda kesulitan, marah, atau keputusasaan, seperti rumah Burani saat ini. Pikirannya kalut, doanya tak pernah khusyuk, dan tiap malam, dia hanya bisa menangis.
Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Tok, tok, tok. Pak Harun muncul di balik pintu, bersama seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya tajam, rambutnya memutih. Wajahnya tenang, tapi penuh aura mistis. Assalamualaikum, saya Kiai Ghafur. Pak Harun sudah cerita semuanya. Burani berdiri perlahan, lalu menjawab pelan. Waalaikumsalam. Kalau memang ini ulah tuyul, tolong bantu kami, Kiai. Kiai Ghafur mengangguk pelan, menatap sekeliling rumah, lalu berkata dengan suara rendah namun jelas. Saya bisa merasakannya, rumah ini sudah ditandai. Sejak kedatangan Kiai Ghafur, suasana rumah Burani semakin terasa berbeda. Bukan tenang, tapi justru lebih mencekam. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak yang biasanya menyala terang, kini meredup sendiri, lalu berkedip, seolah menandakan sesuatu sedang mengintai. Burani mencoba tidur malam itu, tapi matanya sulit terpejam. Telinganya mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki kecil, berlarian di atas plafon rumah. Tap, tap, tap. Dia menahan napas, matanya menatap langit-langit. Pak, kamu dengar nggak? Pak Harun, yang tidur di sebelahnya, membuka mata setengah sadar. Apa, Bu? Itu, kayak suara langkah kecil, di atas kita. Pak Harun langsung terbangun. Dia menyalakan senter dan menyorot ke langit-langit rumah yang terbuat dari papan kayu. Tak ada apa-apa, tapi suara itu terus terdengar, melingkar, berputar, kadang menjauh, kadang seperti melompat di atas kepala mereka. Lalu tiba-tiba, hehehehe, terdengar suara tawa kecil, pelan, tapi jelas. Tawa seperti anak kecil, tapi terasa dingin dan kosong. Burani langsung bangkit dan memeluk Pak Harun. Tubuhnya gemetar. Pak, itu tuyul ya? Aku takut. Pak Harun menelan ludah. Dia tak menjawab, tapi pelukannya pada istrinya semakin erat. Dari balik jendela, tirai bambu bergerak sendiri. Walau tak ada angin, ketakutan itu kini nyata. Bukan lagi sekadar cerita, bukan hanya suara, tapi kehadirannya bisa dirasakan di dalam rumah mereka sendiri. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Udara lembab menyelimuti rumah kecil Burani. Jam dinding menunjukkan jam 2:57 dini hari. Pak Harun tertidur di ruang tengah. Tubuhnya berselimut sarung, suara napasnya berat. Sedangkan Burani masih terjaga, duduk bersandar di dinding, dengan mata menatap meja kecil di depannya. Di atas meja itu, ditaruh sebuah amplop berisi uang 50.000, umpan yang disiapkan Kiai Ghafur untuk memancing sang pencuri gaib. Suasana sunyi, mencekam, menegangkan. Detak jantung Burani terasa menghantam telinga. Ia menggenggam tasbih kecil di tangannya, berdoa dalam hati, tapi tubuhnya terus gemetar. Lalu tiba-tiba, suara berisik kecil terdengar dari arah pintu belakang, seperti suara kuku menggaruk kayu. Kemudian, suara langkah kecil, tap, tap, tap. Bayangan kecil muncul di ambang pintu. Tubuhnya pendek, botak, matanya besar dan kosong, seperti anak kecil, tapi bukan anak kecil. Burani membekap mulutnya agar tak menjerit. Air matanya menetes tanpa sadar. Makhluk itu, tuyul itu, masuk dengan merangkak pelan, menuju meja di mana amplop uang diletakkan. Tuyul itu berhenti, menatap uang, lalu tertawa kecil. Hehehehe, tangannya yang kecil, kurus, dan pucat, perlahan meraih amplop. Matanya menoleh ke arah Burani, dan senyumnya, senyum paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Pak Harun terbangun karena isak tangis istrinya. Saat ia menoleh, makhluk itu sudah lenyap. Dan uang di atas meja, hilang. Malam itu, Burani tak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan rasa aman. Setelah malam itu, wajah tuyul itu tak pernah lepas dari ingatan Burani. Matanya kosong, wajahnya datar. Tapi ada sesuatu yang mengerikan di balik senyum kecilnya. Senyum tanpa perasaan, tanpa hati, tanpa belas kasihan. Burani mulai sering melamun. Ia duduk termenung di dapur, sesekali menatap ke pintu belakang, tempat di mana makhluk itu pertama kali muncul. Ia mulai menggambarkan dengan jelas di dalam benaknya. Tubuh tuyul itu kecil, sekitar tinggi pinggang orang dewasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti mayat yang lama terkubur. Tidak mengenakan pakaian, hanya seutas benang hitam melingkar di perutnya. Kepalanya bulat dan botak,
dengan urat-urat halus terlihat jelas di permukaannya. Matanya besar, hitam legam, tak berkedip, dan bibirnya menyeringai seperti tertawa, tapi justru membuat siapapun merinding melihatnya. Di malam berikutnya, Burani mencoba menggambarkannya di atas kertas. Tangannya gemetar saat menggoreskan pensil. Sambil sesekali menahan air mata, Pak Harun melihat dari balik bahu istrinya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jadi, itu yang kamu lihat waktu itu, Bu." Burani mengangguk pelan. Dia bukan seperti anak kecil biasa, "Pak." Ada aura dingin dari tubuhnya, seperti kematian. Mereka saling bertatapan dalam diam. Dan malam itu, mereka tahu, yang mereka hadapi, bukan hanya gangguan, tapi ancaman dari dunia yang tak bisa dijamah logika. Malam itu, langit di luar gelap gulita, seolah bulan pun enggan menampakkan diri. Di dalam rumah Burani, kejadian aneh terus berulang. Lampu minyak kembali meredup. Bunyi dentingan piring jatuh terdengar dari dapur. Padahal semua peralatan makan sudah dirapikan sejak sore. Pak Harun tertidur lelap di ruang tengah. Tubuhnya terlalu lelah untuk berjaga. Tapi Burani, yang masih diliputi rasa takut, memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala, dan dompet kosong diletakkan di bawah bantalnya. Waktu menunjukkan jam 3:14 dini hari. Tiba-tiba, bantal di bawah kepala Burani terasa bergerak. Tangannya otomatis meraih ke bawah, tapi tak merasakan dompet itu. Saat ia membuka mata, di ujung ranjang, berdiri sesosok kecil, botak, matanya gelap, wajahnya pucat. Tersenyum, sambil memegang dompet merah tua miliknya. Burani membeku, tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Makhluk itu tak bergerak, hanya menatap, dengan wajah dingin seperti patung batu. Lalu, dengan satu kedipan mata, tuyul itu lenyap. Burani menjerit histeris, tangisnya meledak. Pak Harun terbangun kaget dan langsung menghampiri. "Bu, kenapa Bu? Astagfirullah, kenapa ini?" Burani menggigil. Ia menunjuk ke arah ujung ranjang, sambil terus menangis. "Dia di situ, Pak, tuyulnya. Dia lihat aku, dan dia bawa dompet kita." Pak Harun melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya suara angin malam yang menggesek tirai bambu. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, dompet itu benar-benar hilang. Malam itu, seluruh tubuh Burani lemas. Ia jatuh di pelukan suaminya, sambil terus berbisik, "Aku nggak kuat lagi, Pak, aku takut banget." Pagi itu, setelah malam yang begitu mencekam, Burani hanya bisa duduk lemas di ruang tamu. Wajahnya pucat, tubuhnya seperti tak punya tenaga lagi untuk menangis. Pak Harun tak tinggal diam. Ia segera pergi ke desa seberang, memanggil seseorang yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai orang pintar sekaligus ahli spiritual, Mbah Karyo. Menjelang sore, seorang pria tua dengan jubah hitam dan ikat kepala Jawa tiba di rumah. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Sorotnya menusuk seolah bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Mbah." Pak Harun menyambut dengan tangan gemetar. Sementara Burani hanya menunduk dalam diam. Mbah Karyo masuk ke rumah perlahan, mengusap-usap tongkat kayu panjang di tangannya. Lalu ia berdiri tepat di tengah ruangan, menutup mata, dan menghela napas dalam-dalam. Sunyi, mencekam. Lalu tiba-tiba, tempat ini sudah dilalui jalur makhluk halus. Tanda-tanda itu sangat kuat. Pak Harun menelan ludah. Burani hanya menunduk lebih dalam. Ada tuyul yang dikirim ke rumah ini, tapi bukan sembarangan tuyul. Ini tuyul peliharaan. Deg. Suasana ruangan terasa semakin dingin. Udara seperti membeku. Mbah Karyo membuka matanya perlahan. "Kita harus lakukan pembersihan malam ini juga. Kalau tidak, tuyul itu akan terus datang, dan dia akan makin berani." Burani menatap Mbah Karyo, suaranya lirih tapi memohon. "Tolong kami, Mbah, saya sudah nggak kuat." Mbah Karyo mengangguk, lalu mengeluarkan kantong kain kecil dari balik jubahnya. Isinya, segenggam garam kasar, cermin hitam kecil, dupa, dan rajah bertulisan Jawa kuno. "Malam nanti, kita akan tahu, siapa yang mengirim makhluk ini ke rumah kalian." Malam pun datang, lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Hanya suara burung hantu dari kejauhan, dan desir angin yang menggesek daun pisang di belakang rumah.
Rumah Burani kini menjadi pusat ritual pembersihan. Di ruang tengah, Mbah Karyo mulai menyiapkan sesajen. Dupa menyala, segenggam garam ditebar di 4 sudut ruangan, dan cermin hitam diletakkan tepat di depan meja kecil. Burani dan Pak Harun duduk bersila di belakang Mbah Karyo. Wajah mereka tegang, tubuh mereka gemetar, tapi harapan mulai tumbuh. Tuyul itu harus dihentikan. Mbah Karyo mulai melantunkan doa-doa kuno, bahasa Jawa halus yang hanya dipahami kalangan spiritual. Asap dupa mulai menebal, mengisi ruangan dengan aroma menusuk. Lalu tiba-tiba, cermin hitam itu bergetar. Burani menutup mulutnya dengan tangan. Pak Harun bergeser mundur sedikit. Cermin itu menampilkan bayangan, bukan bayangan mereka, tapi bayangan seorang pria, rambut klimis, kemeja lengan panjang, bersih, terlihat rapi. Burani langsung menatap dengan mata melebar. "Pak, itu tetangga kita, si Pak Darto." Pak Harun ikut terkejut. Yang sering pamer beli motor baru itu. Mbah Karyo mengangguk pelan. "Tuyul ini bukan datang sendiri. Dia dipelihara, dan dikirim secara khusus ke rumah kalian. Pak Darto adalah tuannya." Suasana ruangan seketika membeku. Burani tak percaya, pria yang selama ini terlihat ramah, ternyata menyimpan rahasia kelam. Dia mencari kekayaan cepat, tapi tidak mau bekerja keras. Dan kalian adalah target karena lemahnya perlindungan spiritual rumah ini. Pak Harun mengepalkan tangan, wajahnya geram. "Saya nggak nyangka, Bu, tetangga sendiri, pelihara tuyul." Burani hanya bisa menangis, bukan karena uang, tapi karena dikhianati oleh orang yang mereka percaya. Mbah Karyo lalu berkata, "Pembersihan belum selesai. Kita akan lanjutkan semedi tengah malam nanti. Tapi ingat, semakin kita dekat dengan kebenaran, semakin ganas tuyul itu akan menyerang." Malam itu, tepat pukul 12 tengah malam, langit benar-benar gelap, tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Hening, menyeramkan. Mbah Karyo duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya, dupa terus menyala, menyebarkan asap putih yang makin tebal. Garam sudah ditebar membentuk lingkaran pelindung. Burani dan Pak Harun duduk di dalam lingkaran itu. Tangan mereka saling menggenggam erat. "Apapun yang terjadi malam ini," kata Mbah Karyo dengan suara berat, "jangan keluar dari lingkaran ini, jangan panik, jangan bersuara." Kemudian, angin berhembus dari arah jendela yang tertutup. Dupa bergoyang, api lampu minyak berkedip, dan terdengar tawa kecil. "Hehehehe, tuyul itu datang lagi, tapi kali ini tidak sendiri." Bayangan kecil melompat di dinding. Cermin ritual tiba-tiba retak. Salah satu dupa padam sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara benda pecah dari dapur. Pak Harun menoleh refleks, tapi Mbah Karyo langsung berteriak, "Jangan lihat keluar lingkaran." Burani mulai menangis. Tubuhnya menggigil. Langkah kaki kecil berlari cepat di sekeliling mereka, membuat rumah seperti diguncang dari dalam. Tap, 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 bruk, krek, duar, piring jatuh, kaca jendela bergetar. Dinding terdengar seperti dicakar oleh kuku panjang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mbah Karyo mulai mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca doa keras-keras, mengusir dengan suara menggelegar. "Keluar kalian, makhluk yang tidak diundang. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, pergilah dari rumah ini." Lalu, sesuatu berteriak, tapi bukan suara manusia. Jeritan melengking, tinggi, tajam, menusuk telinga. Dupa terakhir menyala terang. Angin berputar seperti pusaran kecil di tengah ruangan, dan dengan satu hentakan tongkat Mbah Karyo ke lantai. Duk! Semua hening, asap dupa menipis. Suhu ruangan kembali normal, bayangan-bayangan hilang, dan tuyul itu tak terlihat lagi. Mbah Karyo membuka matanya, peluh membasahi wajahnya, lalu ia berkata pelan, "Malam ini, kita menang." Pagi menyingsing perlahan, cahaya matahari pertama masuk melalui celah dinding bambu, hangat, tenang, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Burani membuka mata dengan perasaan yang ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam, ia tidak merasa dibayangi ketakutan. Di meja ruang tengah, sisa-sisa ritual masih tampak. Abu dupa, garis-garis garam, dan cermin kecil yang kini retak sempurna, namun tak ada lagi bayangan aneh. Tak ada suara langkah kecil. Tuyul itu benar-benar sudah pergi. Pak Harun menyeduh teh untuk istrinya. Wajahnya masih lelah, tapi sorot matanya kini penuh lega. "Alhamdulillah, Bu.
kita bisa tidur tenang malam ini." Burani mengangguk. Air matanya kembali menetes. Tapi bukan karena takut. Kali ini karena rasa syukur. Beberapa saat kemudian, Mbah Karyo keluar dari kamar belakang, tempat ia menginap semalam setelah ritual panjang. "Rumah ini sudah bersih sekarang. Tapi ingat, kalian harus mulai menjaga hati dan pikiran kalian sendiri. Makhluk seperti tuyul tidak hanya datang karena dikirim, tapi karena ada celah. Ada pintu yang kalian buka lewat kesedihan, kemarahan, atau keputusasaan." Pak Harun menunduk, mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena bantuan panjenengan, entah apa jadinya kami." Mbah Karyo tersenyum tipis, lalu melangkah keluar rumah, meninggalkan jejak tenang di pagi yang baru. Sejak saat itu, rumah Burani kembali damai. Tak ada lagi suara di malam hari, tak ada lagi uang yang hilang, dan mereka berdua belajar satu hal. Keamanan rumah bukan hanya soal kunci dan gembok, tapi juga soal kekuatan batin, dan iman yang tak boleh goyah. Semua berakhir, tapi bekasnya tak akan pernah benar-benar hilang. Rumah Burani kini tenang, tak ada lagi suara langkah kecil, tak ada lagi tawa misterius di tengah malam, tak ada lagi dompet yang lenyap begitu saja. Namun yang tertinggal adalah luka, adalah pelajaran, dan keheningan yang kini dipenuhi rasa syukur. Burani tak lagi memandang hidupnya dengan keluhan. Setiap rupiah yang mereka punya, kini dijaga dengan doa, dengan usaha yang jujur, dan dengan iman yang diperkuat setiap harinya. Pak Darto, tetangga yang diam-diam memelihara tuyul, kini tak pernah terlihat lagi. Rumornya, rumahnya kosong, dan setiap malam, ada suara tangisan kecil dari dalam rumah itu. Orang-orang menjauh, tak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu, kekayaan yang datang dari jalan sesat, akan menuntut balas suatu hari nanti. Dari kisah ini, kita belajar, bahwa dunia ini, tak hanya dihuni oleh yang kasat mata, ada yang tersembunyi, ada yang tak tampak, tapi nyata, dan kadang, yang paling berbahaya, bukan hantu dari alam gaib, tapi manusia serakah yang memanggil mereka. Jaga rumahmu, jaga hatimu, dan jangan buka pintu untuk makhluk yang tak seharusnya masuk.